Sahabat Osel. Halo, hai Sahabat Osel. Nah, ketemu lagi dengan saya Sela di Osel Mesenari. Ngagetin aja nih, Sela kan lagi makan roti kesukaan Sela. Ngomongin soal roti, pasti kalian punya roti atau kue favorit kalian kan? Nah, roti yang kalian suka pasti rasanya luar biasa enak. Di balik roti yang enak, pasti mempunyai mesin pengaduk bahan pembuat roti atau mixer yang profesional. Tapi, tahukah kalian jika kalian memilih mesin mixer, sahabat Osel tidak boleh asal memilih tipe mixer ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dulu ya. Saat ini sudah cukup banyak pengusaha roti di sekitar kita yang memulai mengembangkan macam-macam resep roti yang lembut dan enak. Hal ini tentu akan menimbulkan persaingan dalam bisnis industri roti yang terbukti semakin ketat. Nah, di mana yang paling kreatif, maka mereka lah yang akan menuai kesuksesan dalam bisnisnya. Ditambah lagi, jika dalam bisnis roti ini mereka memulai melengkapi peralatan penunjang pembuatan roti dengan mesin mixer roti. Nah, sehingga proses produksi roti akan semakin mudah dan efisien. Nah, di Osel sendiri memiliki berbagai jenis dan model mixer sesuai kebutuhan dan besarnya produktivitas usaha sahabat Osel. Nah, di sini Sela sudah ada model mixer dari Osel yaitu HO2 horizontal dan juga model planetary mixer OSHLM7 Osel. Nah, kedua mesin ini memiliki ciri khas masing-masing ya tentunya, sehingga keduanya ini bisa digunakan pada adonan yang berbeda dan menghasilkan sebuah campuran yang berbeda juga. Nah, untuk adonan yang membutuhkan campuran lebih banyak dan juga biasanya butuh untuk mengoleni, nah kalian bisa banget pakai yang model horizontal. Karena untuk model horizontal ini jenis pengaduknya ini dia horizontal ya, jadi dia berputar terus, jadi memudahkan adonan untuk tercampur lebih merata dan lebih cepat tercampurnya. Nah, sedangkan mesin pengaduk vertikal atau planetary mixer ini dia sangat berguna bagi para industri skala kecil maupun sedang, karena penggunaan jenis planetary ini dia lebih sedikit seperti pembuatan roti bolu atau roti coklat maupun cupcakes. Nah, penggunaan mesin pengaduk vertikal ini juga dinilai mempunyai kecepatan yang lebih cepat daripada model horizontal seperti ini. Karena untuk planetary ini dia memiliki variabel speed dari 1 hingga 11. Nah, oke, selanjutnya saya akan bahas satu persatu mengenai Osel mixer horizontal dan juga planetary. Nah, ikuti terus ya. Oke, yang pertama saya akan bahas yang planetary mixer. Mesin ini dapat digunakan atau mewakili dari mesin horizontal juga karena terdapat 3 pengaduk yang berbeda-beda. Seperti yang pertama, ini ada model spiral seperti ini. Nah, lalu yang kedua ada model beater atau plan. Dan yang ketiga model whip seperti ini yang sudah terpasang. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai fungsi dari masing-masing pengaduk ini ya. Nah, untuk yang pertama yaitu model spiral. Nah, model spiral ini sangat cocok digunakan untuk adonan kalis seperti roti, adonan bakpao, atau pizza. Nah, karena model spiral ini fungsinya adalah untuk menekan-nekan, jadi sangat cocok untuk digunakan adonan agar lebih kalis. Lalu yang kedua ada model beater atau plan. Nah, untuk bentuknya ini seperti pedang ya. Nah, gunanya untuk jenis pengaduk beater atau plan ini yaitu untuk mencampurkan pelengkap adonan seperti mentega, keju, terus ada gula seperti itu. Nah, agar adonan lebih tercampur. Nah, yang ketiga yaitu model whip. Nah, jenis pengaduk ini sering banget digunakan karena bisa membuat
adonan seperti krim, whipped cream, ataupun adonan-adonan encer seperti bolu. Planetary mixer ini tentunya dia memiliki berbagai varian ukuran seperti 7 liter, 10 liter, hingga 20 liter. Dan jika sahabat Osel penasaran dengan review dari masing-masing tipe mixer ini, kalian bisa kepoin video-video kita sebelumnya ya, karena kita sudah pernah membahas kelengkapnya. Nah, masih di planetary atau mixer vertikal Osel. Nah, sekarang Sela akan membahas tentang kapasitasnya. Untuk yang pertama, kita bahas dari OS HLM7 atau 7 liter, yang berarti untuk kapasitas maksimalnya yaitu 1 sampai 1,5 kg tepung kering. Atau selanjutnya setelah tercampur dengan bahan-bahan lainnya bisa menjadi 2 kg adonan. Nah, lanjut yang kapasitas lebih besar yaitu di B10 atau 10 liter. Nah, kapasitas maksimalnya yaitu bisa sampai 3 kg adonan. Nah, untuk keringnya itu berarti 1,5 kg. Lalu setelah tercampur-campur hingga menjadi 3 kg adonan. Lalu yang ketiga yaitu B20 atau 20 liter, yang kapasitasnya yaitu bisa sampai 5 kg adonan. Untuk tepungnya sendiri ini berarti sekitar 3 kg, lalu setelah tercampur menjadi 5 sampai 6 kg. Nah, saya sarankan jika kalian ingin menggunakan adonan hingga 6 kg, sahabat Osel bisa menggunakan adonan cair. Nah, kalau sahabat Osel menggunakan adonan yang lebih berat, untuk maksimalnya bisa 4 sampai 5 kg saja. Nah, untuk yang 20 liter ini kelebihannya dia lebih safety karena memiliki cover penutup. Jadi tidak usah khawatir jika yang punya anak di rumah yang usil pengen masukin tangannya. Nah, cocok banget untuk sahabat Osel bisa pakai yang tipe B20 atau 20 liter ini karena lebih safety dan aman tentunya. Nah, untuk safety-nya sendiri ini saat kita membuka penutupnya atau cover, maka mesin akan otomatis mati sendiri. Nah, pastinya lebih aman kan? Oke, lanjut kita ke horizontal mixer. Nah, dinamakan horizontal ini karena mixernya yang pengaduknya ini berbentuk horizontal. Nah, seperti ini. Nah, umumnya mesin ini dipakai untuk adonan seperti mie, donat, dan lain sebagainya. Karena cenderung keras dan harus dioleni atau ditekan-tekan, jadi sangat cocok banget kita pakai yang model horizontal ini. Nah, karena fungsi dari pengaduknya ini untuk menekan-nekan atau adonan menjadi kalis, jadi cara pemakaiannya pun gampang ya, tinggal masukkan saja adonan-adonan pelengkapnya. Nah, kurang lebih 20 hingga 30 menit adonan akan menjadi kalis atau benar-benar keras. Nah, untuk model horizontal mixer ini dia mempunyai ukuran 2,5 kg dan juga 15 kg. Nah, selanjutnya kita akan bacakan beberapa komentar sahabat Osel yang di rumah mengenai mixer horizontal dan bagaimana solusinya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini ada yang nanyain, sudah mencoba mulai 250 gram sampai dengan 20 kg, nggak kalis-kalis, bahkan pernah sampai 2 jam. Kendalanya di mana ya? Nah, jawabannya adalah, untuk kapasitas horizontal HO2 ini minimalnya yaitu tepung kering sekitar 1 kg. Nah, untuk hasilnya agar lebih bisa maksimal, kalau sahabat Osel lihat di video kita sebelumnya itu, kita pakai ukuran 250 gram. Nah, karena terlalu sedikit, jadi adonan lebih banyak menempel di bagian-bagian pengaduknya di sini. Nah, lanjut kita pertanyaan kedua. Kalau berat adonannya 3,3 kg adonan basah bagaimana? Nah, biasanya ya
untuk adonan 3,3 kg adonan basah ini hasilnya lebih maksimal dan cepat kalis. Nah, tapi tidak disarankan karena mesin akan cepat panas jika terlalu banyak menampung adonan. Nah, lanjut pertanyaan ketiga, yaitu maksimal tepung kering berapa kilogram ya Kak? Ini sering banget. Untuk tepung kering maksimalnya yaitu 2 kg. Lalu bisa ditambahkan lagi gula, margarin, susu dan lain-lain, bisa sampai 2,5 kg. Oke, pertanyaan keempat kita baca. Gimana sih caranya bersihin setelah dipakai? Nah, setelah mesin ini selesai digunakan, sahabat Osel bisa bersihkan ya dengan solet. Nah, setelah ini bersih, bisa kalian lap dengan kain basah. Nah, jika kalian rasa ini sudah bersih, benar-benar bersih, bisa kalian olesi dengan margarin. Nah, gunanya untuk margarin ini agar bahan stainless ini tidak mudah berkarat. Nah, selanjutnya Sela akan berikan tips bagaimana cara merawat mesin mixer supaya tetap awet dan berkualitas. Nah, yang pertama, pastikan daya listrik di rumah Anda cukup ya. Misalnya Anda menggunakan mixer 400 watt, maka paling tidak listrik di rumah harus 900 watt. Kalau nggak kuat, maka listrik akan otomatis mati. Oke, yang kedua, pastikan kabel penghubung mixer roti dengan stop kontak tercabut apabila sudah tidak digunakan ya. Nah, yang ketiga, jangan terlalu diforsir atau berlebihan. Ini akan mengakibatkan mesin jadi cepat rusak. Jika ingin mesinnya awet, maka beri jeda untuk adonan selanjutnya. Nah, yang keempat, jauhkan dari anak-anak. Simpan di tempat yang aman dan juga terhindar dari hewan seperti tikus dan bahkan serangga karena dapat merusak komponen pada mixer. Nah, itu tadi video mengenai perbedaan mesin mixer horizontal dengan mixer planetary Osel, dan juga beberapa tips cara perawatan mesin mixer Osel. Nah, jika kalian rasa ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Osel Machinery. Sampai jumpa!